Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayer, ketujuh AISA, kedelapan WIM, ke-9 Cleo, ke-10 SIDO, ke-11 Hoki, ke-12 KLBF, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 7.100 terkoreksi 0,69%. Kalau dia transaksi asing itu 3 hari perdagangan minggu ini net sell. Kalau dilihat broker summary-nya INDF malah sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk INDF. Ternyata dia itu lagi menguji area 7.275 resistennya semenjak Juni ya, sekitaran 7.300 7.200 itu, dan gagal. Nggak masalah, memang di area resisten, apalagi 3 hari ini kan liburnya lebih panjang dari biasanya ya, 2 hari perdagangan tutup ya, wajar kalau ada yang profit taking. Hari kemarin itu mencoba naik tapi kemudian tertekan turun ya, turun dulu nggak masalah. Dan yang paling penting Bapak Ibu perhatikan, harusnya ya, tapi ini disclaimer, support yang dulunya resisten double bottomnya ini di sekitaran 6.900 7.000 harus dijaga. Potensi besar mantul dari situ ya. Kesempatan spec buy yang belum punya atau yang sudah profit, yang sudah taking profit di atas, yang sudah take profit di atas, beli lagi. Atau kalau mau simpan untuk sebulan 2 bulan atau sampai akhir tahun, beli aja. Skenario turun lagi ya, jelek-jeleknya 6.600, beli aja ya, nggak masalah. Yang penting tadi sabar, kuncinya itu aja ya untuk INDF. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, tahun ini memang harusnya momentumnya INDF itu uptrend setelah hampir 5 tahun. Setelah hampir 5 tahun itu konsolidasi ya. Semoga momentumnya dan ya potensi upsetnya kalau dia mengakhiri masa konsolidasinya tembus 8.000, tembus trendline downtrend semenjak 2016, berarti 7 tahun yang lalu. Arahnya 10.000 itu minimal bisa. Jadi harga sekarang itu masih ada potensi upsetnya 40%. Ya semoga aja 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Anggap aja Bapak Ibu simpan uang, tapi ya lebih lama, sabar. Siapa tahu 1 tahun ini akhir tahun sudah tercapai 40%. Kita nggak ada yang tahu ya, apalagi konsolidasinya ini bagus, sideways-nya bagus, pelan-pelan akhirnya break 7.000 dengan volume besar bulan kemarin ya. Ini akhir bulan volume 2 kali lipat dari volume biasanya. Harusnya valid breakout. Harusnya tren jangka pendek untuk trading swing pendek itu INDF nggak turun dari 6.900. Harusnya loh ya. Tapi namanya trade market tuh kadang juga di luar kebiasaan bisa-bisa dibuang. Tapi ya semestinya dijaga. Kalau aman-aman aja, Indonesia nggak ada apa-apa, kumpulin aja tuh 7.000, oke tuh INDF seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup menguat 4,46% ke harga 11.700. Kalau data transaksi asing itu terus net buy bahkan dari bulan April. Ini di markup kayaknya ya tutupannya. Dinaikin 350 poin. Berarti hampir 3,5% naikannya. Berarti ada markdownnya ya, ada ya. Kalau dilihat transaksi asing net buy, rebalancing kemarin untuk ICBP. Langsung saja ke teknikalnya, ICBP naik ya dalam pembentukan web 5. Perkiraan saya dia bisa membentuk swing low-nya di sekitaran 10.600 10.500, ternyata tetap bertahan dan ya 12.000 sangat mungkin. Dan sudah dekat ya, 300 poin aja lagi udah 12.000 ya. Akhirnya ICBP tinggal nunggu INDF-nya itu tadi masih di bawah kan. Coba kalau dilihat dari time frame bulanan ya, untuk ICBP bagus ya, berhasil break dari 10.000 atau 10.600. Oke nih, apalagi volume bulan kemarin itu meningkat signifikan karena ada rebalancing. Tapi memang momentumnya grup Indofood saatnya mencoba naik ya. Momentumnya tahun ini bisa grup Indofood, bisa jadi ICBP ini all time high ya, peluang besar. Jadi kesempatan kalau yang belum punya, kalau dia ada koreksi yang cukup dalam, itu beli ya. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Yang perkiraan saya dia konsol-konsol di atas tiba-tiba dibuang,
ternyata ditarik naiknya itu. Seperti itu aja. Kalau dia konsolidasi range yang seperti ini nih, antara bener naik tinggi atau turun dalam. Ya, coba kalau ingat analisa saya sebelumnya tuh, dengan pergerakan saham yang biasa konsol di support atau di resisten, dengan range pendek nih antara dia turun dalam naik tinggi, itu aja pilihannya. Ya, gambling memang kalau beli area pucuk seperti ini nih. Yang penting itu punya plan. Ya kalau dia jebol out 2% 3% ya out dulu, kan seperti itu. Jadi jangan beli harga sekarang lah ya. Tunggu aja. Nggak cepet juga dia naik, pelan-pelan pasti naiknya. Nanti dia koreksi yang cukup dalam, itu baru kesempatan spek buy untuk ICBP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.530, tar koreksi 0,22%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya UNPR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR bagus, 4.000 sudah ditembus, ada rebalancing dan sahamnya nggak kemana-mana. Cuman memang harga-harga tinggi, idealnya beli itu di bawah 4.400 sini. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, karena sudah tutup bulan, volume mulai meningkat, mulai ada perlawanan, dan bisa jadi ini konfirmasi swing low. Untuk tren jangka pendeknya ya Bapak Ibu harus jaga jangan turun bisa dari 4.360, itu aja ya untuk UNPR. Ini bisa jadi swing low dengan neckline double bottomnya 5.000. Level psikologisnya 5.000 ditembus uptrend. Bisa jadi saham-saham consumer uptrend di 6 bulan ke depan. Ini ada proses, ada jalannya, sinyal, tapi belum pasti. Tinggal lihat nanti, ikutin aja nih. Kalau Bapak Ibu mau follow aja selama di atas 4.400. Bagi Bapak Ibu yang punya di bawah juga, selama di atas 4.400 follow aja terus. Kalau dia turun dari itu, coba TP dulu. Kan dari 4.000 sampai 4.200 tuh, 4.400 tuh kan lumayan juga profitnya. Hampir 10%. Kalau dia jebol itu mungkin 2%, 3%, ya Bapak Ibu masih profit 7%. Atau beli yang dari 4.200, kalau dia turun 3%, ya Bapak Ibu profitnya ya masih sisa 2% atau 3%, ya lumayan. TP aja. Pokoknya kuncinya 4.400 sampai 4.360. Itu untuk UNPR. Seperti itu. Untuk UNPR, kalau saya lihat sih, ada momentum juga mencoba naik lagi. Karena ini kan dia berhasil konsolidasinya bagus. Ini bagus nih. Harusnya sih nggak false break. Harusnya tetap bertahan di atas 4.400 ya. Tapi namanya market tuh bisa aja kan nggak sesuai plan. Itulah gunanya trading plan. Gunanya stop loss dulu daripada rugi waktu yang terlalu dalam. Nanti muncul harapan lalu makin dalam nggak tega cut loss. Ada yang makin dalam akhirnya putus harapan dan cut loss. Nggak mau cut loss 5% tapi tega cut loss misalnya di 10-15%. Ada yang seperti itu trader, ada. Saya juga termasuk dulu ya. Lagi mulai pertama-tama itu kadang nggak tega cut loss. Siapa tahu besok naik. Nah itu kalau sudah muncul harapan itu bahaya tuh. Besoknya turun lagi dan akhirnya yang putus harapan tiba-tiba cut loss dalam, itu yang dihindar. Kalau Bapak Ibu sudah berkali-kali, lebih dari 5 kali Bapak Ibu cut loss, yang awalnya pengen cut loss tipis tapi akhirnya cut loss dalam karena putus harapan, coba mulai cut loss tipis saja. Yang penting tuh bener belinya, nggak ngejar atas, nggak seperti ini misalnya udah 3 hari candle naik baru beli di pucuknya, jangan. Coba hindari. Kalau 1 hari baru naiknya tipis misalnya seperti ini, ya coba beli. Tapi kalau sudah 2 hari lagi nembus resisten, ya kalau tembus, kalau gagal kan sayang. Seperti itu ya. Yang penting punya plan. Untuk UNPR menurut saya sih masih bisa Bapak Ibu watchlist di bulan Juni. Seperti itu UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MSP yang ditutup di harga 980. Terkoreksi 1,01%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya HMSP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya HMSP. Kalau Bapak Ibu yakin ya masih HMSP nih. Pokoknya jangan membentuk low baru, ini tutup aja nih, ganggu gambaran aja. Pokoknya jangan turun dari low-nya semenjak Mei. 960 itu out aja kalau tutup di bawah itu. Saya juga ada beli HMSP di bulan April di 1000 sampai 1010 apa ya. Terus cut loss 960 karena ke-trigger nih. Kena ketutupan hari 12 Mei kemarin. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih hot aja, tapi kalau sampai sekali lagi tutup di bawah 960, udah pejam mata, mending cut loss saja. Paling maksimal kalaupun beli di 1000 itu 5%. Kalau cut lossnya 950. Kalau beli harga sekarang paling 3%.
cut lossnya. Ya udah cut loss aja dulu ya. Downtrend lanjut ke bawah ini arahnya 900. Kalau besok minggu depan dia turun dari 960-nya. Seperti itu. MSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 27.000, terkoreksi 1,63%. Ini kayaknya di markdown ya. Coba lihat dulu. Karena low-nya terendahnya 2.700. Turun 400 poin, berarti hampir 2% turunnya. Kalau dia ada broker summary-nya, GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, GGRM ada peluang mantul. Karena juga kemarin di markdown, ya besok hijau. Aman kok GGRM nih. Ini Bapak Ibu pakai aja ya. Kalau mau trading jangka pendek, mau swing pendek, mau pakai stop loss 26.000. Jaga-jaga itu. Turun dari itu berarti false break. Tapi harusnya kan enggak. Dia nih low kecil tapi nanti ditarik naik lagi. Ini dalam proses naik sebenarnya. Cuman lagi ya belum ada tarikan dari bandarnya. Targetnya bahkan bisa ke 34.000, 35.000 kalau melihat tiangnya tadi. Ya, tapi bola-polanya ini bisa seperti UNPR. Pokoknya ya tadi kuncinya 26.000. Jangan jebol itu. Kalau jebol itu mending out dulu. Nanti cover di bawah. Seperti itu aja ya. Atau atur strategi, bisa average down, bisa disimpan juga lama ya, terserah itu. Karena uang-uang pribadi kan, uang-uang sendiri. Jadi setiap keputusan jual beli itu di tangan masing-masing, sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.620, terkoreksi 1,3%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya Mayor di distribusi. Mayor sepertinya kena markdown ya. Tadi kemarin tuh saya lihat hijau dia. Oh, turun ya, fast break. Nggak masalah. Masih oke kok. Malah kesempatan kalau dikasih koreksi lagi besok tuh beli aja. 2.500 nih harusnya dijaga. Ini false break sebentar aja nih. Kayaknya ganggu psikologi saya nih. Turunin dulu, belum saatnya, kan memang lambat geraknya. Turun dulu nanti naik lagi nih. Kelihatannya seperti itu pergerakannya untuk Mayor. Jadi dari harga sekarang juga kalau stop loss ya paling 5% lah di bawah 2.500. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi memang, tapi volumenya kecil. Nggak masalah sih, harusnya aman. Cuman nih sudah di resisten ketiganya. Jadi potensi upside-nya pun mungkin nggak terlalu tinggi, ke 3.000 itu aja. Terus bisa mulai konsolidasi lagi. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisa yang ditutup di harga 142, menguat 0,7%. Ini kayaknya di markdown 1 tick apa 2 tick ya? Oh, 1 tick ya di markdownnya. Dan kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya Aisa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Aisa sempat naik, tiba-tiba dibuang lagi. Tapi sudah sinyal oke lah ya. Keterlaluan kalau sampai nggak naik lagi. Pokoknya kuncinya Aisa itu 140. Ini kan udah dari semenjak Maret 2 bulan yang lalu bertahan di atas 140. Kalau sampai jebol apalagi volume besar, jual aja. Dari harga sekarang maksimal pun Bapak Ibu cut loss tuh paling 4%. Tinggalin aja. Targetnya kemana kalau mau beli Aisa? Kalau sabar ya, ini memang lambat pergerakannya. Ya semoga Juni lah naik. Minimal targetnya itu 150. 5%. Risknya, cut loss-nya ya 137, 4% lah maksimal. Udah out aja. Sampai jebol tuh ya jelek. Kenapa? Karena dia sudah membentuk pola indikasinya descending triangle. Harus tembus minggu depan 145 minimal atau 150 langsung. Kalau dia gagal bisa ada buangan. Itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya sudah 4 minggu terus rejection. Tapi lihat volumenya mulai ada peningkatan. Kita lihat aja minggu depan ya. Semoga kalau di candle bulanan ada buangan, memang perlu konfirmasi minggu depan untuk Aisa. Benar nggak mau jalan? Seperti itu ya. Untuk Aisa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1.310, terkoreksi 0,38%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya WIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. WIM sudah dipucuk juga. Pucuk bisa naik bisa. Cuman risknya yang dihitung. 1.200 supportnya. Yang perkiraan saya bisa turun karena ada candle pembalikan arah. Ternyata lihat. Dia itu nggak turun sebentar terus pelan-pelan naik lagi. Karena low-nya terus naik dan tembus lagi ya. Dan ya tunggu aja lah. Tunggu koreksi aja dulu ya. Jangan beli di pucuk untuk WIM. Seperti itu. WIM langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Cleo yang ditutup di harga 515 terkoreksi 1,9%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Cleo diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Cleo setelah di atas perkiraan saya bertahan gagal ya. Terlalu dalam turunnya nih. Apakah false break? Kalau dilihat koreksinya volume kecil. Ya semoga aja lah. Ini tutup aja nih. 480 jangan dipakai lagi. Menurut saya 500 tetap angka psikologisnya harusnya bertahan untuk Cleo di atas 500. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 725 terkoreksi 4,6%. Sepertinya Sido kena markdown juga karena tutupannya di harga terendahnya hari kemarin. Coba dicek dulu ya. Untuk Sido turunnya 15,2% ya, berarti ada potensi di markup dan asing net buy ya, sepertinya rebalancing. Kalau dia broker sebenarnya Sido didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sido jebol 750 udah jelek ya. Kalaupun dia naik 2% agak susah lagi menembus 760-nya nih. Kalau 2% berarti ke 740, untuk ke 760 ya agak susah ya. Tapi misalnya minggu depan di hari Jumat sudah kembali ke atas 760, bagus tuh. Tapi kalau minggu depan susah menembus 760, ya indikasinya udah jelek pola dead cat bond ya. Yang perkiraan saya juga konsolidasi di atas, ternyata sebentar aja naik turunnya. Satu kali turun naik sekali jebol langsung dibuang ya. Jadi Sido lebih ke wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga penutupan, dapat ya besok jual aja dulu. Atau mau di hold silahkan juga ya, atur bagaimana strategi masing-masing untuk Sido. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 89 menguat 1,13%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bukan semuanya, Hoki didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki di area support harus dijaga 8887 dan kelihatannya volume mulai membesar, memang besar buangan. Hati-hati kalau Senin ada buangan. Harusnya minggu depan tuh bisa tembus 95 tuh bagus tuh Hoki. Bisa jadi sinyalnya mencoba uptrend mengakhiri masa konsolidasi. Masih oke. Kalaupun Bapak Ibu ada beli di 8889 nggak masalah. Aman untuk Hoki. Seperti itu untuk Hoki. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KLBF yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 1,93%. Kalau dia transaksi asing net sell, sepertinya juga kena rebalancing. Kalau dia broker sebenarnya KLBF didistribusi, JP rebalancing. Langsung saja ke teknikalnya, di area support juga rebalancingnya, dan ya ini kesempatan beli kalau bisa dapat di 2000 karena pergerakannya ini kan masih konsolidasi. Minim bisa jadi seminggu ke depan dia naik sampai 2100. 2130. Pokoknya kalau untuk KLBF jangan turun di bawah 2000. Itu aja. Beli harga sekarang maksimal cut loss itu 4%. Udah out aja. 4% itu Bapak Ibu cut loss itu besok cari saham lain tuh ada potensi bisa dapat nutup kerugian. Yang penting tuh punya plan dulu lah. Belinya juga jangan kejar atas, jangan lagi hijau tinggi-tingginya hari itu dibeli. Memang bisa aja diterus di bawah naik. Yang masalahnya itu kalau pas Bapak Ibu beli di harga tingginya saat market berjalan tiba-tiba turun diguyur, bingung kan? Nah itu jangan dibiasakan. Kalau udah naik 10%, 15% beli, resikonya tinggi kalau hari itu. Dan juga kalau di candle daily udah 3 hari 4 hari naik, Bapak Ibu baru beli di pucuk juga, itu sangat beresiko ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau suka yang tipe-tipe seperti itu, sering profitnya juga ya. Kan mungkin ada yang jawab, saya tapi sering profit kok beli harga tinggi, malah keseringannya profit daripada nyakutnya. Ya boleh juga, cuman ya itu punya plan aja dulu. Jangan sampai selalu nyangkut, seperti itu aja. Untuk KLBF 2000 harusnya dijaga support kuat untuk KLBF. Langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang ditutup di harga 1575 terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ULTJ kondisi seperti ini ya di golden ratio-nya 0,618 dan harusnya juga bertahan di atas 1500. Pokoknya ULTJ ini Bapak Ibu ingat aja 1500 itu harus dijaganya untuk tren jangka pendeknya. Ini kan yang perkiraan saya juga ada bisa pantulan dan ada rejection nih di 1580, 1570. Pokoknya kalau ternyata turun lagi mestinya menjaga 1500 untuk
ULTJ. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bernet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.